Pas ngeliat keputihan berupa cairan lendir yang nempel di celana dalam, mungkin kamu langsung khawatir. Bahkan bisa jadi panik juga ya, apalagi kalau baru pertama kali terjadi. Terus kamu mungkin mikir gini nih, waduh, kenapa ya ini? Jangan-jangan ada bakteri atau jamur apa nih di vagina? Harus gimana nih? Bahaya gak ya? Normal gak sih ini? Tenang-tenang, semua akan saya jawab di video ini ya. Halo, saya Dr. Mei dari Halo Dokter. Pertama-tama, saya mau bilang ke kamu untuk tenang dulu ya, karena umumnya keputihan itu normal kok dialami oleh wanita. Mungkin bingung ya, kok bisa sih keputihan dianggap normal? Bahkan, nggak cuma normal, bisa dibilang bahwa keputihan tuh juga ada manfaatnya loh. Jadi gini, kamu perlu tahu dulu nih, kalau secara rutin, kelenjar vagina dan leher rahim akan memproduksi cairan buat membawa sel mati dan bakteri keluar dari vagina. Tujuannya supaya vagina bisa tetap bersih. Nah, inilah yang disebut dengan keputihan yang normal dan bermanfaat. Selain masuk ke dalam rutinitas organ reproduksi wanita, keputihan yang normal ini juga wajar terjadi saat adanya peningkatan hormon kewanitaan dalam tubuh, misalnya saat menjelang haid, waktu hamil, di masa menyusui, atau ketika mengalami stres. Keputihan yang tergolong normal ini umumnya memiliki ciri khas seperti berwarna bening atau berwarna putih agak keruh, mirip putih telur mentah. Ada sedikit aroma bau yang khas namun tidak menyengat. Yang ketiga, meninggalkan bercak putih kekuningan di celana dalam. Dan yang terakhir, tidak disertai dengan rasa gatal maupun nyeri. So, kalau kamu alami adalah keputihan dengan ciri seperti tadi dan terjadi di kisaran waktu-waktu yang tadi saya sebutkan juga, maka kemungkinan adalah keputihan yang normal terjadi sebagai mekanisme pertahanan dari pembersihan diri, khususnya pada vagina. Jadi, kamu nggak perlu khawatir. Meski begitu, nggak bisa dipungkiri kalau memang ada keputihan yang nggak normal. Nah, secara umum, keputihan abnormal ini ada yang menular dan ada yang tidak. Kalau penyebab keputihan yang tidak menular tuh, misalnya akibat vaginosis bakterialis, yakni ketidakseimbangan jumlah bakteri alami dalam vagina, dan candidiasis vaginalis, atau infeksi jamur candida pada vagina. Sementara, penyebab keputihan yang menular umumnya adalah infeksi menular seksual, seperti infeksi bakteri chlamydia dan gonore, atau parasit trichomonas. Terus, apa sih yang bisa bikin seorang wanita jadi lebih rentan mengalami keputihan yang nggak normal? Yang pertama, mengonsumsi pil KB dan obat anti radang atau kortikosteroid dalam jangka panjang. Yang kedua, menderita penyakit diabetes yang tidak terkendali dengan baik. Selanjutnya, berperilaku seksual yang beresiko, misalnya sering berhubungan seksual tanpa kondom dan sering berganti-ganti pasangan seksual. Yang keempat, memiliki daya tahan tubuh yang lemah, misalnya akibat penyakit HIV dan AIDS. Lalu, mengalami iritasi di dalam atau sekitar vagina. Yang keenam, menipisnya dinding vagina akibat menopause. Dan yang terakhir, terlalu sering membersihkan area kewanitaan dengan sabun yang mengandung parfum dan sabun antiseptik. Sekarang pertanyaannya, gimana nih cara membedakan keputihan yang normal dan yang nggak normal? Nah, ciri-ciri dari keputihan yang nggak normal itu begini. Yang pertama, berbau tidak sedap, misalnya bau busuk atau amis, dan menyengat. Yang kedua, jumlah keputihan meningkat secara tiba-tiba. Selanjutnya, berwarna kuning atau kehijauan dengan tekstur kental atau menggumpal. Yang keempat, keluar darah dan nyeri setiap berhubungan seks atau di luar waktu menstruasi. Lalu, muncul ruam, nyeri, dan gatal pada vagina. Dan yang terakhir, bisa juga muncul nyeri atau perih ketika buang air kecil atau anyang-anyangan. Jadi, kalau kamu mengalami ciri-ciri keputihan yang nggak normal, sebaiknya segera periksakan diri ke dokter aja ya. Atau seenggaknya, coba konsultasi dulu via chat, misalnya di aplikasi Halo Dokter. Di aplikasi ini, ada puluhan ribu dokter yang siap menjawab berbagai keluhan kesehatan kamu. Responsnya cepat, jawabannya juga udah pasti akurat. Lalu, kalau dari hasil chat dengan dokternya ternyata perlu melakukan pemeriksaan secara langsung, kamu bisa juga buat janji konsultasi di aplikasi ini. Jadi, kamu nggak perlu repot-repot atau capek-capek deh antri buat daftar di rumah sakit. Yuk download aplikasi Halo Dokter melalui Play Store atau App Store setelah video ini selesai. So, selain mewaspadai keputihan yang tidak normal, hal yang nggak kalah penting adalah rutin menjaga kebersihan vagina ya. Berikut tipsnya. Yang pertama, cucilah permukaan vagina menggunakan air bersih dan perhatikan. Ini yang penting tapi sering dianggap sepele nih, yaitu arah basuhannya. Haruslah searah, yakni dari arah depan ke belakang. Tujuannya supaya vagina bisa benar-benar bersih, sekaligus mencegah bakteri dari dubur masuk ke dalam vagina. Lakukan tiap setelah buang air kecil ataupun besar, serta setelah berhubungan intim.
Selanjutnya, gunakan celana dalam berbahan katun alami untuk menjaga kelembapan pada area kewanitaan dan dapat menyerap keringat dengan baik. Gunakan yang sesuai ukurannya dan yang nyaman. Hindari memakai celana dalam yang terlalu ketat ya. Yang ketiga, bawalah pakaian dalam cadangan sebagai pengganti kalau CD yang kamu pakai udah terlalu lembab. Selanjutnya, hindari penggunaan sabun atau produk wanitaan yang mengandung alkohol dan parfum karena bisa mengganggu keseimbangan bakteri baik pada vagina. Oh iya, kalau mau pakai sabun dan produk wanitaan, cukup untuk membasuh bagian luar vagina saja ya, nggak perlu sampai ke dalam. Yang kelima, rutinlah mengganti pembalut dan panty liner setidaknya setiap 3-5 jam sekali. Lalu, ketika berhubungan seks, sebaiknya gunakan kondom dan hindari berganti pasangan seksual ya, agar terhindar dari risiko infeksi menular seksual. Yang terakhir, lakukan pemeriksaan kesehatan vagina secara rutin ke dokter. Setidaknya setiap 1 tahun sekali nih, terutama jika kamu aktif secara seksual. Oke deh, segitu dulu informasi yang bisa saya sampaikan kali ini. Oh iya, kalau kamu punya pengalaman, saran, ataupun topik kesehatan yang menarik yang pengen dibahas sama saya atau teman-teman dokter saya yang lainnya di YouTube Halo Dokter, kamu bisa tulis aja ya di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Hidup sehat bersama Halo Dokter.